Kalau benar-benar hafalin sih itu gampang. Gampang banget. Gampang banget. Tapi kalau kan ada nada-nadanya tuh, nah itu gampang juga nggak menghafal nadanya? Susah-susah gampang sih bisa dibilang. Berapa lama sih? Tadi Om yang nanyain. Kamu ngafalnya berapa lama sih satu lagu Ayo Sekolah tuh berapa lama? 2 hari Bang. Wah, tepuk tangan dong, juara apa ya? Ya Dava memang setiap katalog yang kita keluarkan mempunyai strategi masing-masing. Jadi kalau kemarin di Tasya Boslama, terus juga kemarin juga kita syuting penyanyi kita baru yang akan kita rilis juga, kita juga kerjasama dengan beberapa pihak. Yang jelas kalau yang sekarang ini kita juga sebenarnya juga kerjasama sama institusi pendidikan. Nah, which is itu ada sekolah Dava juga, dan juga kemarin dengan Dava juga terlibat juga di apa namanya untuk di Mendikbud ya, gitu ya, dalam artian masih dalam tahap penjajakan terus karena memang pasarnya Dava ini juga memiliki pasar khusus, memiliki crowd yang istilahnya cukup menjanjikan di industri musik, dan juga misi yang dibawakan oleh Dava di lagu Ayo Sekolah ini juga relate dengan kehidupan anak-anak saat ini. Jadi kita nggak semua aspek kita harus gabungin semua, tapi kita harus tepat sasaran aja gitu loh. Yang penting tepat sasaran, tepat manfaat, terukur. Jadi semua itu harus kita lakukan untuk Dava, dan ini juga berlaku buat penyanyi yang lain dari Mekanika. Ini mengingat apa namanya, pandemi kan udah oke lah ya, udah agak melandai gitu. Mungkin mau dibawa ke beberapa kota gitu untuk tour atau gimana? Ya kalau radio visit mungkin? Radio visit sih insya Allah memang sudah ada jadwalnya. Radio visit di beberapa kota. Cuma kan memang kalau bedanya anak-anak sama yang nyanyi yang dewasa itu kan dari segi waktu lebih fleksibel yang dewasa. Kan Dava juga masih sekolah, lagi sekolah udah masuk, dia udah campaignin ayo sekolah, masa dia malah keluar keliling-keliling. Jadi ada beberapa radio visit yang bisa diakomodir di weekend misalnya, itu kita lakukan. Tapi kalau mengganggu waktu sekolah Dava juga kita tidak perkenankan juga, karena balik lagi kalau kita ada komitmen ya harus konsekuen sama komitmen kita. Lalu kita juga bisa kalau untuk visit apa promo dan sebagainya juga bisa banyak media atau yang bisa kita lakukan gitu ya, baik itu secara daring ataupun secara lainnya. Lalu kalau untuk tour, insya Allah kalau nggak ada halangan, ada bersama beberapa pemerintah juga gitu kan, untuk kita bisa join sama Dava di agenda nasionalnya mereka juga. Thank you. Mas Ferry, proses dari mulai pemilihan lagu, mixing, mastering hingga aman itu berapa lama sih? Terus kemudian anak-anak kan terkenal dengan moodnya naik turun. Seperti apa menangani Dava yang anak-anak? Waktunya Dava ini cuma 1 minggu. Jadi gimana caranya waktu libur saya ini untuk Dava sebenarnya? Saya bilang sama Mas Dino, sama Om Jeff, karena Dava ini punya potensi cukup besar dan bisa diarahkan, dan dia komitmen untuk menjadi penyanyi profesional. Kita juga harus tampil profesional untuk Dava, supaya apa, Dava bisa tampil profesional. Seperti teman-teman lihat percaya dirinya Dava, steteknya dia, kualitas vokalnya juga tidak perlu diperhitungkan lagi gitu loh. Jadi untuk menjaga mood dia sendiri tahu gimana caranya memposisikan dirinya gitu loh. Dava, pokoknya kalau kamu lagi di atas panggung, itu panggung punya kamu. Tapi kalau kamu lagi main sama teman-teman kamu, ya itu dunia kamu. Jadi di mana kamu harus interaksi sama publik, mana kamu interaksi sama teman-teman kamu, harus bisa membedakan posisinya. Dia mengerti hal itu. Lalu kalau menjaga mood, sudah pasti ya anak kecil, sumuran Dava ini kan juga sumuran anakku juga 11 tahun. Jadi aku tahu gimana caranya ya meng-counter Dava lah gitu kan. Oh, kalau dia moodnya jelek, kadang-kadang saya pancing anak saya gitu kan, jinak langsung. Seperti itu ya. Ya mostly Dava oke. Kenapa permainan kan tadi sempat bilang partner sama anak, kemudian Dava kenapa bisa jadi sebenarnya di OPT anak sedih itu ada nanti kemungkinan itu gimana, atau dipancing dulu dari Dava atau bagaimana? Jadi gini, kalau anak saya kan sudah 3 film, dia sudah main 3 film, terus dia suka nyanyi tapi nggak percaya diri. Jadi saya bilang, wah, pengen orbitin anak sendiri, ntar kesannya
KKN ya kesannya ini segala macam, tapi saya sadar diri juga anak saya nggak percaya diri, tapi malah dia. Jadi aku punya teman game aku namanya Dava katanya. Ini kayaknya pintar nyanyi deh, soalnya suka kecolongan nih kalau lagi main game online tuh tiba-tiba saya suka nyanyi lupa di mute gitu kan, kedengeran gitu kan. Akhirnya udah kenalan sama Dedi segala macam, ngobrol. Dia, kamu bener serius mau nyanyi? Enggak awalnya. Nah cuma pas dibilang kalau diorbitin mau gak jadi penyanyi, tapi kamu harus komitmen karena Om Ferry keluar duit nih untuk produksi kamu nih, jadi kamu nggak boleh rugiin Om Ferry, bikin Om Ferry seneng aja sama teman-teman. Gimana? Setuju gak? Kalau setuju kamu jadi artis nih, biasa anak kecil gitu kan. Akhirnya mau jadi superstar, mau pelan-pelan harus komitmen. Ya udah, alhamdulillah Dava dari basic sampai sekarang dilatih sampai sekarang masih latihan ya. Sampai sekarang masih latihan terus. Saya bilang jangan pernah putus untuk jangan merasa cepat puas. Tapi langsung didirect juga nih sama dua jagoan-jagoan ini gitu. Om Jeff apalagi nih tahu banget moodnya Dava tuh dengan musik-musik yang membawa membawa moodnya Dava tuh bisa stabil gitu. Ini penting. Berarti berawal dari anak sendiri ya, bukan dari ibadah titipan sama bapak atau orang Oh enggak. Dari sendiri dari anak sendiri. Karena jujur aja awalnya tuh aku Mekariko tuh nggak kepikiran pengen ngorbitin anak-anak gitu kan. Tapi karena melihat anakku kok nyanyi lagu anak dewasa gitu kan, aku mikir, aduh, gue karma apa ini kan gitu kan. Kayak gue harus apa ya, harus mempersiapkan industri ini untuk anak-anak itu wajib ada gitu loh. Dan industri musik ini juga bisa memberikan kontribusi buat negeri kita juga cukup besar. Tapi kalau di sektor anak-anak, kenapa kok ketinggalan? Nah, disinilah makanya kita komitmen, yaudah kita punya Dava, kita optimalin dulu Dava sampai kita benar-benar firm, sampai kita benar mantep punya Dava dan kita bisa terbitin Dava-Dava lainnya juga ke depan. Ferry, ini kan sebagai salah satu bentuk untuk mengembangkan lagi musik-musik anak yang di zaman 90-an dulu masih sekarang nggak ada. Dan sebagai bagian juga untuk memberikan semangat anak-anak muda juga, anak-anak terutama untuk bisa berkarya. Nah, mungkin tantangannya dan mungkin juga secara pasar sendiri market seperti apa, dan Mas Ferry strateginya punya apa untuk bisa lebih grow up lagi untuk musik anak sendiri? Mas Jeff mungkin menambahkan. Ya. Jadi sekarang ini kita dihadapkan sama keadaan semuanya itu digital. Digital ini menjadi satu wadah yang bisa kita optimalkan sebenarnya. Jadi kalau dibilang apa sih strategi yang dilakukan sama Mekariko untuk Dava sampai berani nerobos pasar untuk mengeluarkan genre anak-anak itu segala macam, saya rasa kalau yang lain nggak ada, kenapa gua enggak? Itu satu. Kedua, digital ini long termnya bagus gitu. Jadi kapanpun nanti ini anak punya histori, semua orang bisa melihat, oh ternyata di era tahun 2020-an sekian ini ada penyanyi cilik juga. Wah, kalau misalnya saya bilang kalau lagunya meledak, alhamdulillah. Kalau lagunya meledak itu bonus. Jadi saya nggak mikir macam-macam, yang penting lagunya bisa diterima, message-nya bisa terdeliver dengan baik. Karena saya pengen anak saya juga bisa mencintai industri lagu anak-anak sendiri gitu loh. Jadi makanya aku pengen lewat Dava ini bisa optimal di industri musik untuk genre lagu anak-anak, karena mungkin 4 tahun kemudian Dava udah masuk genre remaja gitu loh. Jadi harus mikirin lagi nanti next Dava siapa dan sebagainya. Jadi talent Teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama ketika mereka punya momen untuk sekolah lagi gitu. Pastinya buat teman-teman aku itu mungkin ada yang seumuran sama aku. Mungkin kata-kata aku, ayo kita sekolah lagi, semangat belajar lagi, rayalah cita-cita kalian. Terus semangat terus. Ada kendala, mungkin ada kesulitan misalnya ketika lagi main, ketika lagi syuting atau ketika lagi rekaman, mikirnya, waduh belajar gimana nih, main gimana nih, gimana? Gak terlalu rumit sih, karena kan aku lebih